Pas saya nyampe rame-rame, itu si Jaidi nunjuk bang ke arah bibir pantai. Ada ibu-ibu pakai daster semuanya full hijau. Ini kayak mati, ditempel hidung gimana sih bang? Si Jaidi masuk ke kamar mandi, bukan masuk kamar mandi, gedor-gedor pintu gitu. Blay, keluar blay gitu. Ngapa lu? Orang gua lagi boker ntar dulu gitu kan. Keluar blay, beneran blay gitu kan. Nah, saya buka bang, teman kesurupan. Apaan? Gua kira mau selamat. Abang dari sini langsung pulang ke rumah? Balik, gua langsung balik. Ya kan ini udah malam juga kan. Iya. Ya, udah malam jadi balik lah. Halo Sobat Goib, balik lagi di channel The Bill TV. Ya Sobat Goib, gue lupa ya, nggak tahu nih episode untuk podcast horror ke episode berapa, gue lupa. Pokoknya gue udah nggak ngitung lagi. Terima kasih semuanya untuk pendukung channel The Bill TV yang udah komen, share, nonton sampai kelar ya. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang oke banget. Dia seorang host, seorang pekerja keras, seorang apa ya, pesilat juga. Ya langsung aja ya gue kenalin, nih dia orangnya. Halo Bang. Halo Bang Mobil. Ya. Nah, boleh kenalin Bang, namanya siapa Bang? Ya perkenalkan, nama saya Wisnu. Kebetulan saya bekerja, disebutin nggak nih? Boleh kerjanya. Jadi saya kerja di salah satu media online lah ya. Saya bekerja sebagai di situ saya sebagai host kali ya, tapi nggak host juga. Nggak host juga, jadi Nggak lebihnya host ke juga. apa tuh Bang? Nulis juga saya. Oh, nulis tapi juga. Ya host sih lebih seringnya sih. Oh gitu. Iya betul. Nah Bang, Abang Wisnu nih, panggilnya Abang Wisnu aja nih. Wisnu boleh. Wisnu, lebih Wisnu aja kali, lebih akrab ya. Wisnu kan soalnya kan Wisnu Hasanuddin. Kalau teman kantor manggil Udin, ya kan. Nah kalau kita kan enaknya Wisnu aja lah. Kalau Udin kan kayak gimana gitu. Udin tuh artinya biasanya agama. Oh gitu. Bener. Kalau Hasan? Hasan itu artinya baik. Oh bener. Ya bener. Kalau Wisnu? Wisnu tuh diambil dari bahasa Sang Sekerta. Artinya bang? Wah, ya nggak tahu juga. Iya, Betul, tahu gue ya. Iya, betul. Ya, Abang Wisnu, nih gua undang kemari ceritanya untuk cerita misteri nih, pengalaman Abang hidup. Iya. Selama Abang hidup, ada nggak kira-kira cerita horor atau Iya, cerita mistis yang pernah Abang alami nih Bang? Boleh nih di-share ya, boleh. Boleh di-share Bang ke Sobat Goib. Ini boleh ke kamera. Oke, siap. Abang. Dimulai dari mana bang? Mungkin nih saya mulai dari secara pribadi dulu kali ya. Iya. Jadi gini. Jadi kalau misalnya saya percaya sama setan dan gaib-gaib itu kayak percaya bang. Percaya. Emang bagian dari agama kan ya? Iya, kayaknya tuh kayak kalau perasaan gitu mungkin kayak dia mah ada, cuman untungnya ya, maksudnya kan alhamdulillahnya gitu ya bang ya. Siapa sih yang pengen ngeliat gituan gitu kan? Iya. Saya tuh nggak pernah gitu bang ngerasain dan ngeliat gitu ya, konteksnya ngeliat. Kalau ngerasain mungkin kayak suara-suara semua orang kayaknya sering deh ya. Nah kalau misalnya konteksnya ngeliat tuh saya nggak pernah bang gitu. Nah singkat cerita, dari saya umur berapa ya, mungkin kita bisa mengingat itu kisaran kelas 4 kelas 3 kelas 4 SD lah ya. Kelas bisa 3 kelas 4 SD. Berarti totalnya kelas 7 SD. Enggak maksudnya kayak udah tambah-tambahan ya. Iya. Benar. Kan ya? Mungkin enggak, bukan. Jadi mungkin kelas 3 saya seingat saya tuh saya nggak pernah melihat, terus sampai akhirnya di fase kuliah tuh bang. Nah, cuman memang di kuliah ini kita tuh punya pertemanan suka demen touring gitu bang ceritanya. Anak motor. Mereka anak motor, kalau saya tuh kayak ikut aja gitu loh. Lah punya motor kagak? Punya. Aja diajak touring kalau kagak punya motor gimana ikut? Kirain komunitas. Kalau komunitas saya nggak terlibat. Ada motor wah. Singkat cerita tuh, nih teman-teman nih satu komunitas gitu bang di orang Parung Bogor. Abang tinggal di? Saya tinggal di Jombang, Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Nah, pas saya tuh kebetulan Vespa manual bang, yang gigi gitu loh. PX 1992. Oh, punya abang tuh. Punya saya. Nah, terus saya tuh punya temen baru kenal. Ini saya mulai ya ceritanya. Iya, udah mulai dari tadi udah ketek. Ya, jadi tuh saya semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 tuh kayak baru kuliah setahun lah bang ya, baru kuliah Setahun setengah. Setahun ya, setahunan lah kuliah gitu. Nah, terus kita udah kenal gitu sama teman-teman. Nah, ada teman saya satu nih, dia itu orangnya nggak percaya bang sama gituan. Maksudnya sama goib-goib gitu. Tapi dibilang agamis, keluarganya agamis bang. Maksudnya agamis tuh orang tuanya selalu ngingetin sholat gitu loh. Tapi secara pribadinya dia, maksudnya kayak jarang kayak kita lah, kayak gue juga gitu. Nah,
Terus dia tuh kayak orangnya memang nggak pernah, bukan bilang nggak berbaur juga sih, maksudnya nggak menempatkan diri. Terkadang kayak misalnya omongnya asal gitu bang, misalkan kayak mohon maaf ya, kayak misalnya sialan nih orang gitu, bangsat nih orang gitu. Dia tuh kayak terang-terangan kalau nggak suka sama orang bang. Atau misalkan maaf, misalkan dia dekat saya nih, saya sering banget katain bau dulu bang, bobat dulu gitu. Mau bener bau. Bener bau. Iya, wajar. Tapi kan kadang-kadang kita kayak jaga-jaga kan biar orang nggak rasanya nggak nyaman gitu kan, biar kita maksudnya dia nggak tersinggung gitu kan maksudnya kita. Nah tapi kalau dia terang-terangan ngomong kayak gitu bang, nah orang kayak gitu nih punya teman saya yang akhirnya boncengan sama saya di Vespa. Nah abang yang bawa nih ceritanya. saya yang bawa, dia nggak bisa nih bang. Nah itu pertama kalinya dia touring motor, kedua pertama kalinya naik Vespa ke Jogja. Naik Vespa tuh ya touringan dari touringan. Parung ke Jogja. Dari Parung ke Jogja bang. Agak pegel. Lumayan, kita aja tapi transit hampir 2 kali bang. Di Tasik langsung di mana gitu, terus jalan lagi tuh ke arah itu gitulah. Nah singkat cerita kita kumpul. Jangan singkat-singkat bang, biar durasinya rada panjang. Ya. Nggak, kita mulai. Akhirnya kita kumpul ya. Udah nih kita rencanain kita ke Jogja ya gitu. Di Jogja tuh ada kawan, dia kita sebut ketuanya lah, koordinator dari tim motor ini lah gitu, komunitas motor ini. Iya. Kita disebutin boleh nggak bang namanya? Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi kita sebut namanya Irai. Panggilannya tuh Rai ya, kita panggil Rai. Nah si Rai ini memang dia tuh demen mengakomodir anak-anak, maksudnya kayak koordinasi kayak gini ya gitu. Maksudnya kayak lu persiapin yang lu butuhin, kemudian safety segala macem gitu. Nah singkat cerita, pas saya udah prepare semua gitu, libur lah bang. Ini kita ngobrol tuh sebelum liburan kuliah. Libur lah kuliah. Pas liburan kuliah kita udah siap nih. Saya berangkat pakai celana pendek, sepatu Converse sama kaos kaki panjang gitu bang. Nah mereka pakai deker bang, deker yang bukan bola tapi ya, deker yang kayak motor gede tuh yang hitam yang gede-gede begitu. Iya benar, yang motor gede begitu. Nah terus salahnya saya tuh, jadi di satu kampus itu kan yang dia satu komunitas tuh 3 orang. Ternyata kan berarti sisanya teman-temannya mereka yang di Parung, dan saya belum kenal sama mereka. Mereka kayak kecewa gitu bang sebelumnya sama saya, kayak menunjukkan, nggak ngomong sih, kayak menunjukkan kayak lu ngapain sih ngajak orang kayak nggak safety gitu. Mungkin dalam dugaan saya, waduh, ini kayaknya dia kayak nggak suka. Saya ngomong ke teman saya tuh, kayak sebutin namanya Jaidi lah ya. Yang nggak suka, nih kira-kira abang pikir nggak suka? Bukan, Jaidi itu yang teman saya bilang tadi ngomongnya asal-asalan. Oh itu Jaidi, kalau Rai yang koordinator komunitasnya. Nah, si Jaidi ini bilang sama saya, kayaknya dia kayak nggak seneng ya kita ngikut ya gitu. Nggak tahu sih, perasaan gue kayaknya gitu deh gitu kan. Tapi biarin lah gitu. Kita kan soalnya langsung jalan bang, bener-bener ke titik pasar Parung, langsung jalan, kita nggak ketemu ngobrol dulu nggak. Maksudnya kita mungkin pengenalan dulu nggak. Jadi pas datang udah siap, ayo jalan gitu, kata koordinatornya nih si Rai ini. Oke, gas, udah. Singkat cerita jalan baru nyampe Gadok bang. Jangan singkat-singkat lagi. Ntar durasinya cuma 5 menit nih. Berjalan lah ya, kita mulai lagi. Kita berjalan, itu saya ada 7 motor lah bang, kalau nggak salah 7 motor. Coba boncengan semua tuh. Boncengan semua. Ada 2 orang, dia satu motor nih. Satu motor. Nah, di perjalanan itu sampai di di Bogor, Gadok ya, mau nanjak tuh ke puncak ya. Sampai situ saya ditilang bang. Ini kesalahan saya yang paling fatal bang. Kagak pakai deker? Bukan. Saya itu lampunya mati, Vespa pajaknya mati. Nah, sudah salah saya dong, udah salah saya. Ini nggak usah disebutin lah, pokoknya intinya saya itulah ketilang lah intinya. Tapi tetap bisa jalan bang, abang paham lah ya, bisa jalan intinya. Nah, singkat cerita pas jalan terus. Pas nyampe, saya kayak kesel gitu bang. Anjir, gue bawa duit segini-gininya gitu. Duit gue udah pengen habis. Terus temen si Jaidi ngomong, lu serius nggak ada lagi. Jadi saya bawa duit 3,5 bang. Ke Jogja bawa duit 3,5. Ini beneran. 350.000. Mahasiswa bang mana punya duit. Gila, ini gak punya duit maksain nih. Lah, apa ya? Iya nggak usah marah ke saya. Lah bagaimana ya, kita tuh pengen gitu bang jalan-jalan. Terus dari dulu kan, nggak tahu ya, mungkin kalau saya tuh berpikirnya ini cukup selagi. Soalnya sebelum sempat kayak hampir berhenti ngerokok gitu bang. Bener-bener berhenti ngerokok gitu, kayak nggak ngerokok lah gitu. Jadi pas SMA ngerokok, pas kuliah tuh pas semester berapa tuh udah nggak ngerokok tuh. Jadi nahan ngerokok, jadi nggak ngerokok lah gitu. Itu nahan emang buat kesehatan apa nahan emang ngirit? Enggak, jadi tuh gara-gara kenal sama teman yang kayak, maksudnya teman-teman lingkungannya lumayan enak lah gitu. Nah, ayo dulu ngapain sih ngerokok gitu. Akhirnya berhenti ngerokok, tapi akhirnya kesini ngerokok lagi. Singkat cerita balik lagi ke situ tuh. Nah pas saya saya kan nggak ngerokok, jadi ini ngerokok nih.
Dia ngomong gini, gue terang-terangan aja ya, gue cuma bawa 1.000 kata dia gitu. Sejuta Oh, maksudnya. sejuta. Gue bawa sejuta nih kata dia gitu. Berarti jadi tuh 3,5 raib bang. Di dompet tuh udah raib. Otomatis duit sejuta tuh saya berdua sama dia nih. Ya kan berdua sama dia. Karena saya nggak enak, nggak mungkin ngomong ya gini-gini, udah jalan aja jalan. Sampai di jalan terus sampai di mana ya? Saya lupa. Sebelum Bandung apa Cianjur? Di Cianjur saya transit tuh bang. Jadi ada namanya jembatan Raja Mandala. Itu jembatan panjang banget Cianjur, itu katanya jembatan perbatasan antara Bandung sama Cianjur. Nah saya transit di situ. Akhirnya situ ngobrol panjang lebar sama teman-teman sama teman-teman yang touring tadi. Ternyata mereka tuh merhatiin bang, maksudnya saya tuh motor ngimbangin, kan mereka motor-motor gede CBR terus kayak NMAX gitu. Saya ngimbangin bang, ngebut gitu. Saya di tengah kan, saya ngimbangin terus kekencangannya dia. Karena kalau misalkan saya yang depan kepelanan, jadi saya di tengah aja ngimbangin mereka lah. Kata mereka, motor lu kenceng juga gitu. Kirain tuh motor-motor Vespa di pikiran mereka itu gampang sakit. Ternyata nggak juga kan, bagaimana ngerawatnya kan. Singkat cerita berjalan tuh, dia ngobrol asik nih gini-gini. Ternyata saya bercandain, menerima lah mereka semua gitu. Mereka menerima semua segala macam. Yang kayaknya yang gak demen ini gitu. Dia asik lagi gitu bang, asik aja gitu. Ngobrol lah panjang lebar. Mungkin karena belum kenal dan kayak bertingkah kali sayanya kali ya. Jadi sama gue juga ngeliat tuh juga agak demen, nih anak ntar bakalan bertingkah nih. Lalu asik juga. Asik gitulah ya kurang lebihnya ya kan. Akhirnya jalan sampai di Bandung bang. Saya itu, saya balik lagi bang, sorry bang, throwback dulu. Balik ke Bogor lagi deh. Enggak, throwback pesan. Throwback pesan. Jadi bokap nyokap itu tipikal orang yang zaman dulu yang konteksnya Sunda banget. Kalau misalnya Sunda saya nggak tahu. Kalau Jawa kan kejawen. Kalau Sunda apa saya lupa sebutannya. Sunda Wiwitan ya. Pokoknya ya bisa dibilang orang tua tuh selalu nanemin ke saya gitu dalam hal-hal yang konteksnya kecil-kecil bang. Contoh, lu jangan tidur setelah habis asar. Ya. Kayak begitu-gitu dah. Terus lu pokoknya jangan tidur di ranjang. Nggak tahu namanya orang tua ya, kita mah dengerin. Tapi kalau yang jangan tidur habis asar, emang setahu gue tuh ada hadisnya juga. Oh gitu. Emang nggak boleh. Emang gitu ya. Nah dia mungkin ngingetin kayak gitu ya. Terus lu jangan kencing di pohon. Pokoknya gitu deh bang. Yang hal kecil dan terus sampai yang pas saya ngomong manggil lah emak sama bapak nih. Mak, pak mau berangkat nih ke Jogja. Nyokap bokap tuh emang udah tahu saya kayak gimana gitu, demen jalan kemana. Akhirnya dia bilang ya udah hati-hati gitu, ada ongkosnya nggak, ditambahin lah kan. Terus bilang gini, bokap bilang gini, ya udah hati-hati, yang penting jangan lupa sholat. Bokap ngomong kayak gitu. Nah dulu mah bang, kalau menyokap saya melanggar aturan apapun, tapi kalau bokap udah ngomong saya turutin tuh. Takut. Nah singkat cerita memang perjalanan itu bang, perjalanan di Raja Mandala kan transit zuhur kalau nggak salah tuh. Saya jalan dari Parung itu jam 7 pagi. Di Cianjur kalau nggak salah tuh sebelum zuhur lah, kita istirahat hampir sejaman, sholat tuh. Saya ngajakin teman-teman, bener banget bang, saya padahal belum bener juga, cuma ngajak sholat aja dulu gitu. Sholat nggak gitu. Nah si Jaidi nih, orangnya ngikut-ngikut aja gitu, kadang mau kadang nggak juga gitu kan, kita sholat lah. Nah, saya selalu berpikir gini bang, gue mah nggak bakal, maksudnya kayak positifnya gini, gue nggak bakalan diganggu selagi gue nggak ganggu. Mau itu makhluk halus ataupun orang gitu kan. Jadi kayak biasa aja lah. Nah, jalan nyampe di Bandung kalau nggak salah itu malam. Nyampe Bandung malam. Lu sebenarnya dari Bogor tuh jam berapa? Jam 7. Cuman malamnya bukan malam jam 7 jam 8 enggak, maghrib. Jadi itu pas karena kita dihentiin sama macet gitu kan, macet segala macam. Di Bandung tidur segala macam, bla bla panjang lebar ngobrol. Kita jam 11 malam jalan lagi. 11 malam tuh. 11 malam jalan lagi. Jalan ngebut. Rame-rame set. Sampai lewatin Ciamis, perbatasan antara Jawa Tengah, Jaya, bener Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh. Ciamis kan pantai selatan gitu kan. Kita lewat terus jalan. Itu ketemu, pokoknya itu jalan pagi tetap jalan terus gitu bang. Jadi kayak istirahatnya tuh kayak meremin mata sebentar lah jalan lagi gitu-gitu loh. Terus jalan. Nah, jalan, saya lupa lewatin kota apa aja, pokoknya itu saya lewatin. Saya ngerasa perjalanan aman. Itu awal-awal tuh kayak aman aja, tapi pas pulang itu saya ngerasanya. Nyampe di Jogja nih bang. Saya ingat saya ini pokoknya malam, tapi di perjalanan ini saya nggak tahu, saya nggak nanya. Terus yang kedua, saya cuma ngelihat, jadi kayaknya sih bandara.
ini kayak udah Jogja bang, udah Jogja sih, Oh, cuman kayaknya bandara sebelah kanan. Cuman sepi banget bang jalanan. Itu kisaran jam 12 malam, setengah 12 malam lah. Iya, harusnya memang ada ya masih ya. Itu sepi, itu beneran sepi. Terus apa namanya? Kan saya bawa lampu lalin gitu kan. Terus kayak sama Jaidi ini bercanda-bercanda kayak foto Star Wars gitu, kayak Star Wars itu foto-foto segala macam. Terus, nah pas di perjalanan si jalan yang panjang itu panjang banget bang. Pas jalan panjang, nih saya tuh antara percaya dan nggak percaya, tapi saya ngerasain. Jadi kan pohon, gue nggak tahu tuh pohon apa namanya, pokoknya pohon pinggir jalan tapi agak nunduk gitu bang. Pohonnya warnanya ada abu-abu sama putihnya, nggak tahu tuh pohon apaan tuh. Pohonnya kayak Tapi gitu. gede pohonnya. Gede. Cuman dia tuh tetap kayak di pinggir jalan gitu loh, kayak banyak gitu. Banyak pohonnya. Banyak. Terus ini kayak mati ditempel hidung, gimana sih bang? Kan nyengat banget ya, ditempel hidung, ditempel hidung. Terus kayak, saya kayak ingatan omongan bokap kayak lu jaga mulut, pokoknya jaga sikap. Kalau di luar kota lu jaga sikap, sama jangan lupa sholat, gitu. Omongan bokap kan gitu kan. Terus saya jaga tuh bang mulut, nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Cuma dalam hati, kok belum mati, kenceng banget hidung gitu. Terus jadi ngomong gini, dia mukanya maju ke sini bang, dia teriak, Blay, lu nyium bom melati nggak Blay? Dia bilang gitu, dia kencang banget bang ngomong, gua sikut kan, lu diem apa gitu, berantem bang sama dia. Padahal lu mah nyium juga, tapi lu sengaja diem. Dia malah teriak. Saya kan jadi sebel banget bang, lu ngapa teriak dalam hati gitu, udah diem. Orang dia ngomong gini, orang gua ngomong doang kata gitu, lu diem dah mendingan. Saya marah bang, akhirnya kita diem-dieman tuh di motor. Nah, itu sebutin kotanya boleh nggak? Daerahnya? Boleh. Daerahnya boleh nih. Jadi di Jogja itu gua transit di rumah neneknya si koordinator ini, si Rai ini, namanya Wates. Kalau tahu di Wates, teman-teman tahu Jogja di Wates nama daerahnya. Nah, jadi ini hal yang gua sama si Jaidi ini unik juga dia orangnya. Dia nggak percaya tapi dia takut. Ngerti nggak maksud saya bang? Aku mah nggak percaya sama gituan, tapi takut bang. Gimana ya? Bingung. Dia terus jalan nih pas kita jalan, udah pengen nyampe rumahnya. Si Rai ini mepet saya karena lampu saya mati bang. Lampu mati dia nyentren. Dia ngomong gini, "Nu bentar lagi mau nyampe nih rumah nenek gua." Oke siap gitu. Di perjalanan, nih kita lewat kebun bang. Jalannya kalau bisa dibilang satu motor doang kali ya. Satu motor doang tuh perjalanan. Jadi kita kalau misalkan buat tuh ngantri agak jauh tuh. Kalau untuk ada yang mau lewat juga, lalu lintas juga. Itu udah kisaran 1:30 malam. Nah, pas lagi jalan, ada yang teriak dari kebun, pohon-pohon gitu. Woi, bener-bener woi. Gue berdua nengok, dan bukan gue berdua doang, si Are nengok. Berarti tuh suara kenceng banget dong. Kenceng banget, woi langsung nengok, kita refleks dong, nengok, apaan tuh gitu. Jalan lagi, saya tuh udah mulai, gimana gitu bang, udah gimana? Bunyi gamelan bang. Nah, udah pikirnya kemana-mana tuh. Ting, nang. Nah, ternyata ada pos kamling, ada radio bang, tapi radio gede banget bang. Itu musiknya gamelan, nggak ada orang. Jam 1:30 bang. Ada radionya ada. Cuman kita nggak berhenti nggak ngeliat itu, enggak. Cuman kayak orang, cet deh, ini siapa nyetel radio malam-malam, gamelan lagi serem banget gitu. Udah tuh jalan sana. Nyampe lah di rumah neneknya si Rai ini. Udah yuk kita istirahat segala macam. Saya belum tuh bang ngebahas tentang kayak gitu-gitu belum. Nah paginya si Rai ini bilang, Nu, kalau lu ngerasa enggak jangan dibahas di sini ya. Gitu. Paginya tapi dia ngomong. Paginya, cuman itu lupa bang saya. Maksudnya omongan dia tuh kayak sekilas lewat lupa. Malah saya ngebahasnya di situ semua, lupa gitu loh omongannya dia. Tapi dia ternyata ngingetin itu. Jadi tuh dia bener-bener murni Jogja si koordinator ini. Jadi dia tuh kayak ada hal yang nggak boleh disebut-sebutin gitu. Tapi saya lupa. Maksudnya inilah saya ngebahas, saya ngobrol tuh cerita anak-anak. Nah si Rai ini lagi ngobrol sama neneknya lah, anak-anak kan ngumpul gitu, dibawa bercanda bang, terus bilang gini, si Jaidi ngomong ke saya, lu ngapa sih semalam ngediemin gua gitu anjir sampai nyampe gitu, ngediemin bang. Saya bener-bener diem tuh, udah cuci muka segala macam, saya tidur bang, nggak ngomong sama dia, karena saya udah kesal banget gitu. Terus temen lu ngapa sih ngajak gua ngomong, kata dia gitu, lu mulutnya kagak dijaga gitu, lagian tahuan itu emang doang yang nyium gitu, itu kan jalanan udah masuk Jogja gitu kan, lu tahu sendiri cerita Jogja gimana gitu segala macam. Terus lu tau nggak
lu nyium melatinya kayak gimana gitu. Iya kayak apa namanya, kalau dia tuh kayak dikibas-kibasin gitu loh Bang. Maksudnya kadang ada, kadang semilir. kadang ada, kadang nggak ada gitu. Tapi terus-terusan gitu. Nah, kalau gua bilang kalau gua bener-bener ditempelin di hidung gua. Biasa gitu. tuh kembang melati Ditempelin di hidung. sempilin deh ya. Cuman nggak bisa napas tetap ya. Nggak berasanya, Iya, rasanya. benar. Dia kayak ditempelin gitu kan. Ini emang bercanda mulu saya. Kan gue ngebayangin Iya, gitu, maksudnya iya. sempilin di hidung tuh apa sih namanya, Cin? Melatinya. Yang melati yang butiran itu disebutnya kuntil apa sih? Oh, kantil. Emang Kantil, kembang kantil. Emang kantil melati juga ya? Lah iya. Beda. Terus Beda kan? Beda. Kantil. Melati kan? Nah, ini kalau ini melati, Bang. Iya, iya. Kayak bener-bener melati ditempelin gitu. Ya, kita sering lah nyium bau melati gitu, dia tempel, gue bilang gitu. Nah, ngomongnya salah tuh ngomong saya. Lu mendingan kalau misalkan tuh apa namanya, setan yang bawa motor gitu. Kalau misalkan dia di belakang bikin berat motor, gue bilang gitu, Bang. Maksudnya kalau setannya bawa motor, gue megangnya begini kan dia. Nggak, ini bercanda, Pak. Enggak, ini serius gue bercandain pas diobrolin apa namanya? Dia siapa sih sebenarnya, Bang? Gue bingung dah. Gue merasa hostnya lu dah. Iya, terus jadi pas apa kan maksud lagi ngobrol gitu. Nah, bayangan kita semua adalah kuntilanak nih bayangan kita semua. Nah, gue bilang gini, ya kalau misalnya dia mau bawa motor, kalau misalkan diboncengin kan itu berat, gue bilang gitu. Ketawa lah semua. Masa gue diboncengin bawa motornya begini? Kan bajunya kan gombrong, masa gue bajunya begini? Jadi bercanda, Bang. Ternyata dengan bercandaan gitu, ternyata itu dimulai. Kalau kata teman itu dimulai, lu memercik gitu. Oh iya. Tapi lu memercik malah, jangan dibahas kalau bisa gitu. Nah, cuman Bang, kalau dibilang saya enggak alim juga, maksudnya tuh karena omongan bokap gue sholat aja deh di wilayah orang. Jaga-jaga gitu loh Bang, gimana sih kayak sholat gitu. Jadi semuanya tuh 5 waktu dijalanin tuh Bang, 5 waktu. Perkara itu? Bukan perkara pengen berangkat, maksudnya kayak bokap ngingetin, lu sholat ya di ini orang ya. Sholat lah pokoknya ngingetin gitu Mak. Saya mikirnya, gua di kampung orang ya udah gue sholat aja deh, takutnya kenapa-napa gitu kan. Jaga-jaganya tetap ada, walaupun saya nggak pernah ngeliat gitu, tapi saya kayaknya ada deh gitu. Akhirnya sholat gitu biasa. Nah terus itu saya hampir seminggu lebih di sana. Maksudnya di rumah neneknya itu hampir seminggu lebih, cuman pindah-pindah gitu Bang, tempat wisatanya. Entar ke Malioboro, entar kemana gitu kan. Singkat cerita, kita ini masih aman, semuanya masih aman. Maaf, jadi pas pulang dari Gunung Kidul, ini kita pulang wisata Gunung Kidul, temen jatuh Bang dari motor. Dia tuh, jadi pas turunan dia kepleset batu kerikil, dia patah tulang Bang. Akhirnya pulangin naik pesawat. Ini beneran. Patah tulang? Patah tulang, tangannya patah. Akhirnya dia satu orang ini ya, di motornya rusak. Pertama kita bawa ke puskesmas segala macam. Akhirnya dia nih patah tulang, dinyatakan patah tulang. Mau nggak mau dia pulang. Akhirnya kita nganterin dia ke Bandara Jogja apa namanya? Pokoknya Bandara Jogja deh. Kita anterin. Dia pulang, kita pulang duluan. Itu kita belum ke hari puncaknya untuk jalan-jalan. Kita ke tempat renang, saya lupa nama daerahnya. Saya ikutin aja lah pokoknya. Nah, sampai pas penutupan pulang nih, kita pulang ke pantai. Ke pantai dulu baru pulang maksudnya? Jadi ini wisata terakhir nih kita sekaligus prepare. Jadi dekat pantai tersebut ada rumah neneknya dari salah satu kawan. Oh, neneknya lagi nih. Ini namanya S lah, kita sebut S. Muncrat ya, maaf. S-nya sampai salju. S. Kita sebut S ya. Nah, si S ini punya rumahnya dekat pantai gitu. Nah, singkat cerita, kita jalan ke arah ke arah neneknya dulu. Nyaruh barang segala macam. Saya Bang ngomong gini, saya kan mitos-mitos apa orang-orang kayak saya tuh yang sosokan Bang, sosok pemimpin. Saya bilang gini, pokoknya nih ya, jangan ada yang pakai atribut warna hijau, baju polos jangan pakai baju hijau. Saya ngomong gitu Bang. Ke pantai nih, rame-rame. Ini pantai selatan bukan? Pantai selatan masuknya. Tapi bukan ininya, bukan Parangtritisnya. Ada tuh. Saya lupa tuh apa tuh gitu. Apa? Parangkusumo. Parangkusumo ya, pokoknya bukan Parangtritis ya, Parangkusumo ya. Nah, di pantai itu kita jalan nyampe nih Bang semua, parkirin motor segala macam. Ini hal yang paling lucu dan sekaligus nyeremin. Pas saya nyampe rame-rame, itu si Jaidi nunjuk Bang ke arah bibir pantai. Ada ibu-ibu pakai daster semuanya full hijau dan semuanya kita ngeliat. Semuanya, nggak saya doang, nggak dia doang, semuanya ngeliat hijau sampai ketawa. Lah, ibu-ibu bener itu? Makanya itu kan lucu kan? Nah, itu kejadian siang atau malam? Siang Bang, siang kita nyampe, siang. Jam 3 kali jam 3. 3 udah sore. Lu nganggapnya apa itu di sono waktu ngeliat? Nah, jadi gini, pas kita nyampe, temen sambil ngakak.
lu nggak boleh pakai baju hijau. No, lihat no ibu-ibu pakai daster pisan begitu. Oh, kagak mikir itu Kayak setan gimana? apa gimana. Udah gitu, si koordinator kita yang Jogja asli ketawa juga, saya makin ya ngakak gitu kan, wah ngakak, wah segala macam. Kita ngakak. Udah kita apa namanya? Kita berenang lah ganti baju segala macam. Nah, pas saya nyoba nyemplung gitu mau berenang, kan ada karang-karang gitu kan. Ada karang-karang gitu kan. Terus kaki saya nyangkut di karang. Nah, teman itu suka pakai celana denim yang katanya kalau misalkan dicuci di laut ada gitunya lah, seni-seninya saya nggak ngerti lah, pokoknya bentuk-bentuk gitu. Nah, teman saya jadi ini lagi cuci celananya di laut. Nah, saya berenang. Ini bang, apa? Gimana sih kayak engkel kejepit gitu, tak kena ininya apa karangnya. Tapi nggak keseleo, tapi sakit gitu loh bang. Seleo sih enggak, tapi sakit. Akhirnya saya minggir terus beginin. Ayo Blay, berenang lagi gitu. Kaki gue sakit banget bilang gitu. Ah cemen lu, dia ngomong gitu bang. Cemen, pokoknya mulutnya bener-bener kasar dah dia kalau ngomong. Dia ngomong anjing bahasa tuh latahnya kayak gitu. Kalau cemen belum kasar banget kan? Ya maksudnya saya kayak ngerasa ya lu mulutnya dijaga lah gitu aja tetap Iya, maksudnya iya. tetap Oh, kan yang kayak, lu rendah dah lo ibaratnya iya, gitu. rendah hati aja kampungan orang bahasa kasarnya gitu kan. Nah, terus pas pas udah selesai kita mandi sampai jam 5:30 sore. Kalau dibilang dekat pantai, cuman ngabisin waktu 30 menit bang buat ke rumahnya dari pantai ini. Nah, kita sebelum pulang, kita makan mie dulu nih, makan mie. Ini si pantai ini kita lewatin kebun-kebun gitu loh bang, buat arah ke Jalan Gede, akhirnya ke rumah neneknya. Nah, kita makan segala macam, ketawa-tawa tuh bang, masih ngomongin yang daster hijau. Itu iya, Bercandaan tuh yang ngomongin daster hijau itu iya, kan, masih baju bercanda. hijau. Wah, dan anak-anak tuh nggak berpikir, tapi memang kadang tuh gue selalu kayak ngatin temen yang koordinator ini, dia tersinggung nggak ya sama omongan kita? Gue kadang kayak gitu bang, perasaan gue suka ngelatin dia, kok kayak muka dia diam, kayak nggak menikmati bercanda anak-anak gitu, kayak udah kelebihan mungkin dia ngerasa kayak gitu. Lu mikirnya tuh temen lu yang ngatu kesinggung Kesinggung nih, bocah udah berlebihan nih anak-anak. dia diem aja nih. Soalnya mayoritas nih bang, anak-anak itu dari Parung sebenarnya pecahan dari teman-teman Jakarta rata-rata gitu kan. Jadi bukan nggak tahu sih. Saya bilangnya mungkin kurang lebih dalam mengenal Jogja kali ya. Maksudnya secara tradisinya aja segala macem gitu. Mitos-mitosnya gitu. Nah kalau saya kan Jogja kayak kadang-kadang kayak pengen tahu gitu Jogja kayak gimana sih. Kayak searching di YouTube gitu-gitu kan. Nah, terus kita pulang tuh. Pas pulang nyampe di rumah neneknya bang. Itu neneknya ngegorengin ayam bang. Lah enak belum digorengin ayam. Enak banget bang, pokoknya digorengin tuh ayam segala macam. Itu kita 7 orang, kalau 7 motor, dua motornya satu orang kali berapa tuh bang? Totalnya saya lupa tuh kalau dihitung. Kan tadinya harusnya 14, dipulangin 1 perkara kecengklak. Perkara ya. apa namanya? Tangannya patah. Sisa 13. Berarti ya Itu 13 orang berarti ya? 13 orang. Nah, dari 13 orang ini si neneknya ngegoreng ayam itu pas 13 nih bang. Tapi dia tahu kagak nih yang satu orang ini udah dipulangin? Tetap tahu, diceritain gitu. Tetap kita gorengnya pas gitu kan, si neneknya gorengnya pas. Nah, saya tuh ceritanya lagi deket sama cewek bang, deket sama cewek gitu kan. Terus teleponan gitu. Nah, saya Tuh lu sayang banget sama dia dulu. Enggak usah dibahas itunya. Ini enggak usah dibahas itunya. Enggak usah dibahas itunya. Ini saya enggak ngerokok. Bakar dulu kali ya. Jadi perempuan yang dibahas. Bentar lu bang, peribad mata saya ini. Itu pas lagi saya telepon gitu, mules gitu. Tapi kerennya nih bang, ini keren banget sih. Untuk lo orang mulus keren daripada keren. Bukan, ini kata selanjutnya. Saya tuh kayak nggak pernah berak di rumah. Berak nggak apa nih? Apa? Berobot. Saya BAB di rumah orang ya, bukan mall. Yang duduk bang. Oh itu rumah nenek. Tapi ini WC-nya duduk. Udah duduk. Duduk bang. Kan makan jongkok. Makan jongkok bagaimana sih? Tapi bener bang, keren banget kan. Terus ternyata maksudnya emang dia tuh kelihatan kayak baru renovasi gitu loh bang. Kalau yang putih tuh batu apung apa bata sih bang? Kalau yang putih gitu? Hebel. Pokoknya masih kayak gitu. Dan ini saya duduk sambil telepon sambil boker tuh. Nah ternyata tuh goyang gitu bang. Kayaknya belum ketanam gitu. Ini kayak beneran. Nah, terus pas lagi teleponan, ketawa-ketawa. Si Jaidi masuk ke kamar mandi, bukan masuk kamar mandi, gedor-gedor pintu gitu.
Blay, keluar Blay gitu. Ngapa lu? Orang gua lagi boker ntar dulu gitu kan. Keluar Blay, beneran Blay gitu kan. Nah, saya buka bang, teman kesurupan. Temen lu tahu kesurupan. Tahu kesurupan, lagi pada makan kesurupan bagaimana? Lagi ceritanya mana dah? orang makan kesurupan? Kan terus ya begitu. Nah pas saya keluar, ngapa gitu? Awalnya si Jaidi cerita. Terus kata si Ustadz itu Ustadznya 2 orang apa 3 orang ya? Pokoknya Ustadz itu datang semua bang. Oh. 2 orang, Ustadznya 2 orang. Itu saya sama Jaidi disuruh keluar di teras maksudnya, jangan di dalam. Ini keadaan di dalam, neneknya pun keluar. Tolong masnya keluar dulu gitu. Saya keluar. Terus si Jaidi cerita, nggak tahu Blay. Jadi ada teman namanya S. Saya sebutin namanya apa inisialnya sih? Lah boleh. Karena soalnya kesurupan gitu, takutnya gimana gitu. Oh yaudah S dah. Dut aja lah ya. Dut. Nah, si Dut ini orangnya ini bang, kalem, terus dia orangnya ketawa, terus nggak gampang tersinggung. Orangnya gitu, emang kita dari perjalanan itu kan lumayan lama, jadi kita kayak mengenal satu sama lain. Dan dia tahu kita tuh kayak gitu, si Dut ini. Nah, kata si Jadi nih, jadi mau bercandain dia bang, jadi dia lagi makan nih. Ayamnya dipegang-pegang bang, ayamnya dipegang-pegang, ntar ditaruh lagi, ayamnya dipegang-pegang. Kan kotor bekas mulutnya dia kan. Geli. Nah, terus dia bilang gini, tiba-tiba ngamuk, dia ngamuk. Nah pas ngamuk, ngejerit bang. Ngejerit, ngikut tuh 2 orang, teng. Maksudnya Jadi 3 orang maksudnya, jadi yang lain ikut jerit juga. 3 orang total kesurupan. Nyambung kesurupannya. Nyambung. Cuman di situ, yang koordinator gue nih, yang Rai ini, nggak kenapa-napa. Cuman dia diem bang, diem aja, bener diem gitu, kayak dia kayak merhatiin gitu. Dia nggak disuruh keluar sama si Ustadznya, nggak disuruh keluar, tapi dia diem aja, megang handphone apa nggak, diem ngeliatin kayak situasi gitu. Nah, jadi si 3 orang ini tiba-tiba kayak meledak gitu, wah kayak ngamuk-ngamuk gitu. Nah, pas ngamuk-ngamuk gitu, gue bercandain gini bang, itu ngobrol di teras ya. Lu nyemot ayamnya kali, terus bocah pada mencak-mencak yang lain gitu, nggak terima kawannya. Kagak ini beneran bang gitu kan, orang itu bang itu warga itu kita udah 8:30 malam lah ya, maksudnya kan di situ kan kayak wilayah perkampungan tuh pasti kalau jam segitu kayak udah pengen tidur gitu loh, bang. Kayak udah sepi gitu. Nah itu warga situ tiba-tiba keluar gitu rame gitu kan, terus ngeliatin kenapa mas gitu, kayak bahasa Jawa gitu. Kalau saya kan sambil santai aja gitu, terus kayak kesurupan bu gitu. Kesurupan, kaget kan segala macam. Nah terus ditanya lah yang sadar ada teman satu, bukan si koordinator, satu lagi tanya awal mulanya gimana gitu. Kita berenang gitu, ada apaan gitu. Diceritainnya dari berenang, kirain diceritain dari berangkat dari Parung Bogor. Oh enggak, panjang lagi nih kita. Bisa 2 jam durasinya ini. Nah ditanya katanya terus, ini udah enak ya bang, udah. Tapi dia konteksnya 3 orang ini tidur. Udah ditenangin tapi tidur. Nggak ada yang kayak sadar kecapean, nggak ada yang tidur, bener tidur 3. Nah terus cerita, tadi sih kita di rame-rame semuanya ngeliat di pantai itu ngeliat baju hijau gitu. Ditanya sama pertanyaannya, itu orang bukan, orang kali gitu. Ya kita mikir orang gitu. Nah nggak boleh sembarangan, meskipun orang nggak orang. Ditanya, kamu bercandain apa kamu biasa aja gitu? Dibercandain, ternyata nggak boleh bang. Apalagi kayak dijadiin bahan cengan gitu loh bang. Tapi menurut gua ini mah bang, ini kita bicara logika aja. Orang nggak usah kayak gituan, makhluk halus gitu. Orang aja kayak dibicarain pasti dia tersinggung lah bang. Bicarain yang mana dulu? Kalau dibicarain yang bagus-bagus mah gak tersinggung. Tapi kalau ketawa-ketawa kan berarti kayak ngejek kan. Kalau ketawa-tawa kayak ngejek gitu, apalah segala macam. Terus ya ada nyebutin artis, ya ini harus di-cut ya, nyebutin itu mau Krisdayanti begitu bang. Kalau nyebut kayak gitu, Krisdayanti segala macam, di-cut ntar bahaya nih saya kan kayak gitu. Terus udah pas sudah selesai itu, tidurlah kita semalam itu di rumah neneknya. Pas tidur, bangun segala macam, prepare, jalan. Kalau ini bang, kota yang tubuhnya knalpot apa lupa namanya? Purbalingga. Saya tuh lewat utara bang, jadi berangkat lewat selatan, lewat puncak, pulang lewat utara, Pantura. Oh beda arah. Nah, saya nggak tahu, lupa wilayahnya apa, tapi itu lewat perbukitan gitu. Ini pokoknya perjalanan itu sampai malam. Tapi tetap istirahat kayak makan gitu tetap. Nah itu di malam itu kan temen emang lecet banget mulutnya. Pokoknya temen tuh lecet banget. Siapa? Jaidi lecet banget mulutnya. Nah, si yang koordinator ini kan dia pakai maps gitu. Jalan segala macam. Kita lewatin bukit gitu, Nah pas yang berhenti kayak, kok ini kayaknya jalannya beda dah. Soalnya katanya dia pernah nih kedua kalinya. Si koordinator ini kedua kalinya bang, touringin ke Jogja kedua kalinya. Kalau saya kan belum pernah.
kayak berhenti. Nah itu kayak rumputnya nggak tinggi gitu, rata tapi luas gitu bang. Terus pohon ini semuanya terrata. Cuman lampu tetap nyalain, lampu motor tetap nyalain pada nyala motor. Temen turun dari motor tuh si JD. Anjir Blay, kayak film Twilight. Abang tau film Twilight nggak? Film yang manusia jadi serigala gitu. Dia ngomong gitu bang. Anjir Blay, ngomong anjir bukan anjing. Anjir Blay, kayak film Twilight kata dia gitu. Lu kalau ngomong gitu kan, apa sih gitu? Diem lagi. Diem. Nah kita jalan lagi. Pas kita udah jalan lagi, ada bapak pakai sarung di apa? Diginiin gitu, bukan di ini. Dicantelin gitu. Dia pakai motor Astrea. Astra yang udah brondol gitu loh, kayak udah copot-copotan gitu. Terus nyusul bang, ini unik banget bang, kita tanjakan pakai tenaga. Dia jalan aja, nyalipin kita semua. Sampai koordinator disalipin, set, dipinggirin. Bahasa Jawa tuh mereka berdua. Terus kata temen, pokoknya temen yang ngobrol, kita kayak nungguin. Kata poin gini, poinnya dari temen bilang gini, lu mau kemana gitu? Saya mau ke arah itu Tugu Knalpot ke Purbalingga kata gitu. Di sana jalan buntu turunan. Jalan buntu terus turunan bang, kayak udah bener-bener. Tapi jalanan peluran apa gimana? Jalannya peluran, cuman di situ udah buntu bang, udah nggak ada jalan, kata dia begitu. Terus kata Mapsnya nyuruh jalan ke sana. Jangan-jangan itu lagunya Iwan Fals tuh. Apa tuh? Ujung Aspal. Pondok Gede, Bekasi, iya kan. Nah, terus dari situ anak-anak udah mulai, wah udah maksudnya anak-anak mikirnya kemana-mana tuh. Ini jangan-jangan bawaan gara-gara kita ngomong sembarangan nih, segala macem nih, ya kan. Wah udah kemana-mana tuh. Itu anak-anak udah merinding banget bang, udah maksudnya udah kayak udah tadinya kayak saling nguatin, kayak udah tenang aja. Makin takut bang, kayak masing-masing takut. Terus jadi ngomong, Blay gimana Blay gitu, udah diem aja gitu. Kita bener-bener kayak orang ketakutan bang. Akhirnya ternyata si bapak ini, dia lagi nutup warung, dia tuh kayak ngejar kita, lu mau kemana gitu. Jadi itu ngejar bang. Oh ngejar dia. Lu mau kemana lu? Maksudnya ngasih tahu nih. Ngasih tahu. Nih jalan kagak ada terusannya, buntu iya, lu gitu. mau kemana? Rame-rame lagi lu mau kemana? Diceritain segala macam. Balik aja nih, udah salah jalan. Padahal pakai map tuh, koordinator. Maps-nya nyuruh terus jalan malah. Lah iya. Padahal buntu disuruh jalan. Terus kalau misalkan lu maksain jalan, itu ada batu gede, terus lu ke bawah udah jurang. Ya jurang bener, udah jurang tuh. Jadi maksain lu liatin batu gede, terus masa ya lu nerobos batu gede kan nggak mungkin. Kayak gitu. Nah, kita turun. Pas turun, ada warung. Kayak counter. Counter HP. Ini kita udah jauh, maksudnya udah lewatin bukit gitu. Terus tapi lewat kebon gitu, terus ada nikung gitu. Ini udah peluran jalannya. Kita udah lewatin si bukit itu. Ada rolling door counter. Itu sebelah blok itu chatnya. Sebelah kirinya Falak film Denun. Sebelah kanan Limbat, Bang. Oh. Makin jadi baik kita takut. Ini apaan nih gitu kan. Wah, ini apaan nih udah. Terus kayak, "Bro, ini gimana nih, Bro ya?" Apa maksudnya kalau dia mikirnya petanda kali ya gitu-gitu kan. Udah jalan. Cuman gue tuh kayak nguatin gitu bang, kayak gue amit-amit gitu, selalu amit-amit gitu, selalu doa segala macem kayak gitu. Nah, jalan lah kita. Nah, pas nyampe di apa namanya tuh, di daerah, lupa gue daerah apa ya. Pokoknya kita tuh transit di daerah pasar gitu bang, pasar. Nah di pasar tuh ngobrol panjang lebar. Mas mau kemana katanya gitu. Wah maksudnya kayak kita makan gitu kan, makan di pecel ayam gitu. Terus Mas mau kemana gitu, ngobrol, saya mau ke Jakarta tapi lewat sini gitu. Terus Mas nggak kejauhan katanya gitu, saya ngikutin maps katanya gitu. Terus ditanya lewat mana aja, lewat ini. Ternyata bang, kan ini saya nggak ngerti, jalannya katanya 3 nih. Jalannya 3. Jadi di kiri ini sebenarnya beda kota gitu loh, beda kota. Nah si maps ini nyuruhnya ke kiri, Nah tapi saya juga bingung, tapi ini suruhnya ke Jakarta di mapsnya. Ini bukan beda kota lagi bang. Paham maksudnya? Beda negara? Bukan beda negara. Kalau saya bilang daerahnya lupa. Misalnya kita mau ke Jakarta, dibelokinnya ke Puncak. Nah itu sih jalur ke Puncak itu tetap maksain tulisannya ke Jakarta. Kayak gitu, mapsnya kayak gitu. Nah kaget dong lah, ini gimana dong jadinya gitu kan? Mapsnya dimatiin, diulangin, tetap jalurnya sama. Kayak gitu bang. Nah, akhirnya lu pilih yang? Ya udah akhirnya kita matiin dulu, udah kita diem dulu, mau game dulu kita diem dulu aja, terus kayak ngediskusin enaknya gimana segala macam. Ketemu pagi, itu kan kita udah menjelang subuh ya, ketemu pagi bang, ketemu pagi normal arahnya udah bener. Mapnya gak kira ganti? Normal ganti ke kanan. Nah iya ya. Makanya kita bingung. Nah logikanya sederhana, kalau misalnya sinyal kita gagalin, kita masuk pasti lama, ini cepat tetap balik lagi.
kayak gimana sih, kayak kuota lagi banyak gitu. Tetap jalan lagi. Jadi error kali sinyal. Enggak, sebenarnya dia siapa sih? Mempertegas pernyataan sih siapa dia? Panitia. Oh, panitia. Sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Kurang lebihnya kayak gitu, Bang. Jadi kalau misalkan poin besarnya kita pulang. Sampai di rumah dengan aman, alhamdulillah. Walaupun ada satu orang yang patah tadi itu. Cerita lah. Saya antara percaya dan nggak percaya, ternyata si koordinator ini cerita kejadian di kita mau arah pulang dari pantai. Jadi selama di kebun ini, selama di lewatin perkebunan ini, ada berbagai macam bentuk makhluk gitu lompat, Bang. Tapi Dia lihat. Dia lihat, ternyata dia bisa ngeliat. Dia bisa ngeliat nih. Makanya menarik tuh, Bang, kalau abang manggil dia, itu dia bisa ngeliat. Nah, jadi keadaannya motor. Jadi ini ada satu teman saya kedua, dia ketiga. Jadi ada yang lompat. Lompatnya ke arah saya mulu. Hah? Lompat. Tepatnya maksudnya ke arah kawan. Tapi ini di depan ke saya. Lompatnya ke arah saya. Dibandingkan semua orang, katanya lompatnya ke saya mulu. Ke arah motor saya. Ada malah yang nempel di ban. Nempel di ban? Iya, kayak gitu katanya. Ada yang nempel nyangkut? Di ban. Nyangkut. Nah, kebetulan katanya setiap lompat, ya nggak tahu sih, Bang, ya. Kata dia ini mah Iya, ya. dia ngomong. Lompat mental. Satu nempel di kakinya dia. Nah, yang dut-dut itu ketempel di pundaknya, makanya kata dikontrol. Nah, ada yang satu lagi di pala. Palanya? Ada satu lagi yang dari tiga orang iya, itu, iya, dari tiga iya. orang itu. Nah, kalau satu lagi di dada kalau nggak salah nempel begitu, di peluk. Nah, katanya kalau dada itu gede banget, Bang. Katanya gitu. Itu yang lompat tuh macem-macem bentuknya, katanya kayak ada yang cewek, ada yang kayak gede gitu. Terus kayak anak kecil segala macam, yang pokoknya katanya kalau dibilang deskripsi, dia nyebutin bentuknya kayak hancur-hancuran gitu. Nah, kalau lu? Nah, itu gue nggak ketempel katanya. Terus gue mikir gini, kenapa gue nanya gitu kan? Lu sholat? Gue merasa kayak besar hati banget jadi sombong. Gue sholat. Gitu lah, sholat kayak gitu. Bukan perkara sholat lu. Bukan perkara sholat juga. Lu ada ituan kali lu, Kagak isian. ada isian, Bang. Paham juga kagak. Kagak, makanya saya terus kan. Jujur aja, jujur. Makanya pas ngomong gini kan, terus kata dia, dia bilang gini, pendukungnya sholat, kata dia gitu. Iya. Pendukungnya sholat, kata dia gitu. Jadi, dijawab dia spesifik sama dia itu mau nempel Jaidi, bukan nempel lu, mau nempel Jaidi karena dia nggak suka sama omongannya Jaidi. Oh, perkara di situ dia boncengannya sama lu tuh Jaidi ngelos mulu. Dari awal, kenapa dia ngomong sebenarnya dari awal tuh udah banyak yang nguber si Jaidi. Dari awal pemberangkatan yang gue bilang nyium berarti segala macam, itu dia udah ngikut sebenarnya, Bang. Dia ceritain tuh semuanya panjang lebar. Yang teriak, woi, nggak demen sama Jaidi. Jadi kedatangan Jaidi tuh nggak disukain sama situ. Gue bilang, gue aja nggak suka sama lu manusia. Gue bilang gitu. Gimana? Iya bener kan? Mulut tuh kan sialan juga gitu. Asal bacot, Bang. Jadi ternyata tuh kata dia pas yang di Vespa tuh, cuman emang dia tuh nggak tarik kecipuin, Bang. Itu dia ngikut di belakang, tapi nerbangin gitu. Jadi poin besarnya gitu, Bang. Jadi dia nyebutin kalau misalnya dari awal kedatangan kita di Jogja gitu, itu mulutnya dia mungkin menyinggung gitu ya, menyinggung yang di sana. Ya udah, akhirnya ternyata diikutin berkelanjutan, Bang, sampai kita pulang. Sampai di maps itu digangguin gitu. Tapi akhirnya tuh Jaidi semua cerita dia tahu. Itu ada dia cerita, dia dari situ, Bang. Akhirnya dia bilang apa tuh? Dari situ dia bilang, gue percaya sama begituan. Akhirnya gitu, mulai sekarang dia berubah. Berubah banget, Bang, serius, ini berubah banget. Dia secara karakter semua dirubah. Nah, itulah maksudnya ada apa sih hikmah di balik semua cerita itu. Betul banget. Iya. Oke, thank you nih Abang Wisnu, ceritanya Sama-sama. sangat menarik dan mendapatkan hal yang positif gitu. Amin. Oke, semua sobat goib, terima kasih telah menyaksikan full video episode kali ini dengan bintang tamu saya gitu. Ini host di kantor saya sebenarnya gitu. Iya. Ya, sobat goib, jangan lupa saksikan episode selanjutnya dan komentar yang paling penting juga, subscribe, share, semua dah. Apakah yang positif gitu ya. Kalau ada narsum yang mau diundang di sini, silakan komen atau DM aja di Instagram saya gitu. Saya boleh tuh, Bang, rekomendasiin teman saya tuh yang si koordinator saya tuh. Wah, dia tahu tuh begitu-gituan tuh. Jadi Bukan, beda. Koordinator saya, Iya. Rai tadi tuh. Oke Wah, deh, dia. nanti. Oke, thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.